Pertempuran Bulge atau Pertempuran Ardennes yang terjadi pada 16 Desember 1944 sampai 25 Januari 1945 adalah sebuah serangan Jerman yang diluncurkan di wilayah Ardennes, Belgia, dan Luxembourg menjelang akhir Perang Dunia Kedua di teater Eropa. Serangan ini dimaksudkan untuk menghentikan penggunaan pelabuhan Antwerpen di Belgia oleh sekutu dan untuk memecah garis pertahanan sekutu. Hal ini juga memungkinkan Jerman untuk mengepung dan menghancurkan tentara sekutu, untuk menyebabkan perundingan perjanjian damai yang menguntungkan kekuatan poros. Pasukan yang berbeda menyebut pertempuran tersebut dengan nama yang berbeda. Pasukan Jerman secara resmi menyebutnya sebagai Untermenwahrtsembrun atau Operasi Pengawasan di Rhin, atau terkadang Ardennen Offensive atau Brothers Offensive. Pada saat itu, serangan awal Jerman melibatkan sekitar 410.000 tentara, lebih dari 1.400 kendaraan lapis baja, 2.600 artileri, dan lebih dari 1.000 pesawat tempur, serta sejumlah besar kendaraan tempur lapis baja AIF lainnya. Beberapa minggu kemudian, tentara Jerman diperkuat sehingga total kekuatan serangan menjadi sekitar 450.000 tentara dan 1.500 kendaraan lapis baja dan sekitar 63.222 tentara dari 98.000 orang ini terbunuh, hilang, terluka dalam pertempuran, dan atau ditangkap untuk Amerika. Dari total 610.000 tentara dan 89.000 menjadi korban, di mana sekitar 19.000 tentara tewas. Dan karena desakan Hitler, Nazi memutuskan bahwa serangan akan dilakukan di Ardennes, seperti yang dilakukan pada tahun 1940. Dan pada tahun 1940, pasukan Jerman berhasil melewati Ardennes dalam 3 hari sebelum menyerang musuh. Dan pada 16 Desember 1944, Jerman memulai serangan dengan serangan artileri besar-besaran selama 90 menit menggunakan 1.600 buah artileri di front sepanjang 13 km di depan pasukan sekutu yang menghadap tentara Panzer. Dan kesan awal Amerika bahwa ini adalah serangan balasan yang diantisipasi yang dihasilkan dari serangan sekutu yang baru saat dilakukan di sektor Westhead di utara, di mana divisi kedua Amerika Serikat telah membuat lekukan yang cukup besar di garis Siegfried. Badai salju besar melanda sebagian wilayah Ardennes. Meskipun badai garis Siegfried ini membuat pesawat sekutu tidak bisa terbang, dan pada saat itu cuaca juga menyusahkan tentara Jerman karena kondisi jalan yang buruk menghambat kemajuan mereka, dan kontrol lalu lintas yang buruk menyebabkan kemacetan lalu lintas besar dan kekurangan bahan bakar di unit depan. Hampir 10 jam setelah penyerangan, salah satu roket V2 Jerman menghancurkan bioskop bernama Cinemark di Antwerpen yang menewaskan 567 orang, jumlah kematian tertinggi dari satu serangan roket selama Perang Dunia tersebut. Dan walaupun pengepungan Bastogne sering dianggap sebagai titik sentral di mana serangan Jerman dihentikan, pertempuran di Esbjerg sebenarnya adalah komponen yang menentukan dari pertempuran Bulge, karena menghentikan kemajuan unit lapis baja Jerman yang memiliki perlengkapan terbaik dari tentara Jerman lainnya. Hal ini juga memaksa mereka untuk mengalihkan pasukan ke rute alternatif yang tidak menguntungkan dan sangat memperlambat kemajuan mereka. Dari situlah Jerman bernasib lebih baik di front tengah ketika tentara Panzer kelima menyerang posisi yang dipegang oleh divisi infanteri ke-28 dan ke-106 Amerika Serikat. Dan Jerman tidak memiliki kekuatan luar biasa karena
telah dikerahkan ke utara, tetapi masih memiliki keunggulan numerik dan material atas divisi ke-28 dan ke-106 yang tersebar sangat tipis, dan mereka berhasil menghubung dua resimen, yaitu resimen ke-422 dan ke-423 yang berasal dari divisi ke-106 dalam gerakan cepit dan memaksa mereka menyerah. Sejarah resmi Angkatan Darat Amerika Serikat menyatakan setidaknya 7.000 tentara hilang di sana, dan angkanya mungkin mendekati 8 atau 90.000. Jumlah persenjataan dan peralatan yang hilang sangatlah besar, dan oleh karena itu, pertempuran Jet Airfield mewakili kebalikan paling serius yang diderita oleh senjata Amerika Serikat selama operasi di tahun 1944 di teater Eropa. Dan di tengah kota, sebuah persimpangan jalan yang vital menghadirkan tantangan utama bagi pasukan von Matterfeld dan Dietrich, para tentara Amerika Serikat yang dipimpin oleh divisi lapis baja ke-7, termasuk resimen yang tersisa dari divisi Amerika Serikat ke-106 dengan unsur-unsur divisi lapis baja ke-9 dan divisi infanteri Amerika Serikat yang ke-28. Unit-unit ini yang beroperasi di bawah pimpinan Jenderal Robert Hartford dan Alan Jones, yang dimana berhasil menahan serangan Jerman secara signifikan dan memperlambat kemajuan Jerman. Dan atas perintah Montgomery, pasukan Amerika Serikat mundur kembali ke posisi yang sudah difortifikasikan, yang menyebabkan hambatan besar bagi kemajuan Jerman. Dan pada 23 Desember, ketika Jerman menghancurkan posisi sayap tentara Amerika Serikat, posisi menjadi tidak dapat dipertahankan, dan pasukan Amerika Serikat diperintahkan untuk mundur ke barat Sungai Salm karena rencana Jerman mengharuskan penaklukan kota Sturtevant yang seharusnya sudah di tangan Jerman, dan dorongan utama disamakan oleh semua divisi penyerang yang melintas Sungai Our, kemudian meningkatkan tekanan di pusat jalan utama Stonefit dan Bastogne. Divisi infanteri ke-28 Amerika Serikat yang lebih berpengalaman memberikan pertahanan yang jauh lebih baik daripada prajurit-prajurit divisi infanteri ke-106 yang tidak berpengalaman. Dan resimen infanteri ke-112 memegang front terus-menerus di timur Our, yang mencegah pasukan Jerman berebutan menggunakan jembatan Sungai Our. Dan itulah sejarah pertempuran Bulge atau pertempuran Ardennes.